Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Hai sahabat, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, kita memasuki video yang ke-12, video yang terakhir dari judul besar pelajaran Alkitab berseri Yesus lahir, mati, dan dibangkitkan. Kali ini judul kecil yang akan kita renungkan bersama-sama adalah Yesus naik ke sorga. Bapak Ibu, persiapkan alat tulisnya, buka juga Alkitabnya. Saya mau bacakan dari Lukas pasal 24 ayat ke-50 sampai dengan ke-53, yang nanti saya akan bandingkan juga dengan Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Demikian bunyi firman-Nya, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu, bacaannya kedua terambil dari Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai dengan 11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara, dua bacaan ini ada di dalam satu peristiwa yang sama. Kita gabungkan agar supaya kita mendapatkan pengertian yang lebih komplit. Saudara, muncul pertanyaan dalam hati saudara dan saya tentang neraka dan surga. Yang terbaca oleh Yesus sebagai Tuhan dan Sang Pencipta alam semesta, termasuk manusia di jagat raya ini.
Dia membaca, dia tahu. Manusia tanpa bukti pasti tidak akan percaya. Manusia tanpa bukti masih akan selalu menjadi teka-teki. Karena itu, untuk hal-hal yang penting, dengan sengaja, Yesus yang adalah Tuhan berkenan menyatakan kepada manusia agar supaya manusia mendapatkan pemahaman yang lebih sempurna lagi, apalagi hal-hal penting itu pun pernah dia sampaikan ketika dia mengajar para murid-muridnya. Sehingga dengan demikian, kita sebagai murid-muridnya juga akan mengaminkan apa yang dia katakan, karena segala sesuatu yang dia sudah sampaikan, semuanya terjadi. Dan ketika peristiwa yang luar biasa itu terjadi, dengan bijaksana Tuhan melibatkan begitu banyak orang yang dipakai oleh dia sebagai saksinya. Sehingga peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab ini tidak pernah diragukan tentang kebenarannya. Kenapa? Karena selalu oleh Tuhan Yesus dihadirkan begitu banyak saksi mata yang menyaksikan peristiwa ajaib itu, dan yang menjawab teka-teki yang ada di dalam benak pikiran setiap manusia yang menjadi umat ciptaan Tuhan yang paling mulia. Karena manusia diberkati dengan akal budi, sehingga manusia diberi kemampuan untuk berpikir. Dan karena kemampuan untuk berpikir, untuk menganalisa, maka di dalam otak manusia muncul beribu-ribu pertanyaan. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti yang penting-penting telah dijawab oleh Tuhan Yesus lewat apa yang dia alami. Salah satunya di video-video yang lalu, dia mati. Kemudian dia hidup lagi, dibangkitkan oleh Bapaknya, sehingga menjawab teka-teki kita. Kalau manusia besok mati, kita mau kemana? Apakah setelah mati cerita kita selesai? Ternyata terjawab sudah. Kematian di dunia bukanlah akhir dari kehidupan kita, tetapi kematian kita di dunia menjadi awal kehidupan kita di surganya yang mulia. Dengan catatan, Anda dan saya adalah orang yang beriman kepada Kristus dan dengan setia menjalankan setiap firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memuliakan Dia dan menjadi berkat Dia untuk orang lain. Nah, saudara, sekarang dia naik ke surga. Dia menampakkan diri dengan begitu banyak orang yang dijumpai, sahabat-sahabatnya dijumpai. Dan pada saatnya Yesus yang adalah Tuhan mengajak mereka ke daerah Betania, ke daerah luar kota. Kurang lebih, kata sejarah Alkitab mencatat, ada 500 pasang mata manusia. Ada kurang lebih orang 500 yang menyertai Tuhan Yesus. Dan di Betania itulah Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan pada saat Tuhan Yesus memberkati mereka, maka Tuhan Yesus terpisah dari antara orang yang 500. Dia naik ke surga dengan awan-awan. Dan maka saksi mata itu pun sujud menyembah dia, mukanya sampai ke tanah. Tetapi ternyata di tengah-tengah kerumunan mereka
ada malaikat yang ada di sana, dan malaikat ini memberitahukan kepada mereka. Saudara, Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11 berkata demikian. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Ada 2 malaikat yang ada di situ untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan peristiwa yang ajaib ini. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Berarti naiknya sama nanti pada kedatangannya yang dia kedua kali, turunnya lagi, caranya sama. Caranya sama. Nah saudara, inilah penjelasan yang diberikan oleh malaikat untuk menerangkan kepada 500 saksi yang menyaksikan Yesus yang adalah Kristus itu naik ke surga. Nah saudara, nubuatan kitab para nabi itu tidak bisa menjelaskan secara detail seperti apa yang ditunjukkan oleh Kristus kepada para saksi. Walaupun nubuatan para nabi cukup memberikan petunjuk buat kita. Saudara, saya ajak membaca dari Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang ke-7. Bukankah kalau dia tidak bangkit, kita bertanya, orang mati mau kemana? Terus kemudian, orang mati tinggal di mana? Kalau dia tidak tunjukkan, dia naik ke surga, orang mati tinggal di mana? Timbul pertanyaan dan semua dijawab lewat riwayat hidup Tuhan Yesus mulai lahir, melayani Bapaknya, mati di atas kayu salib, dan dibangkitkan kembali, naik ke surga. Saudara, Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Manusia diciptakan dari debu tanah. Kalau manusia mati, dari debu kembali menjadi tanah, menjadi debu. Dan roh yang memberikan manusia hidup, menjadikan manusia hidup, kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Berarti manusia mati, yang mati adalah tubuh kita yang fana, yang ditinggalkan oleh roh yang diberikan oleh Tuhan sehingga kita hidup. Itu berpisah antara tubuh yang fana dengan roh yang diberikan oleh Tuhan sehingga kita menjadi manusia yang hidup. Kenapa? Karena Alkitab pernah berkata, ketika Tuhan melihat manusia begitu jahat kepada Tuhan yang mengasihi, maka Tuhan berkata, rohku, roh Tuhan tidak akan selalu bersama-sama dengan manusia. Oleh karena itu umur manusia hanya akan sampai 120 tahun saja. Itu ketika zamannya Musa. Dia sudah berkata begitu karena melihat kebejatan manusia, kejahatan manusia yang dicintai oleh Tuhan masih tega-teganya mendukakan hati Tuhannya. Maka Tuhan berkata, rohku yang membuat manusia bisa hidup tadi
tidak akan selalu bersama-sama dengan manusia. Oleh karena itu umur manusia hanya akan sampai 120 tahun saja. Tidak lebih. Ketika itu zamannya Musa memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Saudara, berarti manusia mati itu karena roh Tuhan yang memberikan, yang menjadikan manusia menjadi makhluk hidup, itu berpisah dengan tubuh yang fana ini, dan roh itu tetap akan hidup, dan dia kembali kepada siapa? Kepada Allah yang mengaruniakannya. Nubuatan Nabi cukup memberikan petunjuk kepada kita. Bersyukur atas petunjuk itu. Tetapi Yesus yang adalah Kristus, yang adalah Tuhan, yang berkenan menjelma sebagai manusia, telah menjelaskan secara detail apa yang dinubuatkan oleh para nabi dalam demonstrasi yang bisa dilihat oleh ratusan saksi mata yang melihat peristiwa ajaib itu terjadi, sehingga kitab suci orang Kristen adalah kitab suci yang tidak perlu diragukan kebenarannya. Saudara, dia menunjukkan setelah mati dia dibangkitkan. Kita yang percaya punya pengharapan. Aku mati, aku mengalami kebangkitan sama seperti Kristus telah dibangkitkan. Demikian juga aku yang beriman kepada Dia, aku pasti juga akan dibangkitkan. Sekarang aku di mana? Manusia yang sudah dibangkitkan di mana? Roh tidak bisa mati. Ternyata Tuhan punya tempat. Ketika dia naik ke surga. Ketika dia naik ke surga, Kisah Rasul pasal 1 tadi. Ketika dia naik ke surga, memberikan kesimpulan bagi para saksi mata bahwa surga itu ada. Surga tempat orang-orang yang beriman, tempat orang-orang yang saleh kepada Tuhannya semasa dia hidup, itu betul-betul tempat yang ada dan disediakan untuk saudara dan saya. Sehingga roh kita nanti, secara roh kita hidup bersama Kristus di surganya yang mulia. Dan jika kita percaya surga itu ada, maka neraka juga ada. Kenapa? Karena tadi dua malaikat telah berkata, apa yang kau saksikan ketika melihat Yesus naik ke surga? Saya baca ulang ayat 11 dari Kisah Rasul pasal 1. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, memberitahukan kepada saudara dan saya, dia naik ke atas, itu naik ke surga. Berarti surga sebagai tempat hidup kita nantinya itu adalah benar-benar tempat yang disediakan oleh Dia, dan surga itu ada. Yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Muncul pertanyaan buat kita. Ngapain dia datang kembali dari surga ke dunia? Menjawab teka-teki kita bahwa masa penghakiman di hari akhir, di hari kiamat itu ada.
Kalau dia menghakimi, berarti pasti muncul dua pribadi yang berbeda. Ada orang yang benar, ada orang yang jahat. Dan orang benar masuk surga, orang jahat masuk neraka. Sehingga jika surga ada, neraka juga pasti ada. Saudara, dia akan turun dengan cara yang sama, mengingatkan kita kepada Matius pasal yang ke-25, saudara. Saudara, catat Matius 25, pasal 25 ayat 31 sampai dengan 33. Judul bacaannya adalah penghakiman terakhir. Ini adalah ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, sama seperti yang dua malaikat katakan. Yesus yang engkau lihat naik ke surga, nanti akan turun dari surga dengan cara yang sama. Itu dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Matius 25, pasal 25 ayat 31 sampai dengan 33. Judul bacaannya adalah penghakiman terakhir, yang berkata demikian, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Karena domba-domba yang ada di sebelah kanannya adalah orang-orang benar yang akan dibawa oleh Tuhan Yesus masuk di dalam kerajaan sorganya yang mulia. Sedangkan kambing-kambing adalah orang-orang jahat yang akan masuk ke dalam neraka sebagai tempat hukuman mereka yang selalu berbuat jahat semasa ia hidup di muka bumi ini. Saudara, sudah terjawab teka-teki kita, sehingga kita pun akan mengekor, akan mengikuti riwayat hidup Tuhan Yesus tahapan demi tahapan. Sudah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Dia mati, dia dihidupkan kembali, dan dia dikatakan menjadi yang sulung di antara kita. Kenapa? Karena ternyata kita yang beriman dan percaya kepada Dia dan setia melakukan firman Bapanya yang ada di surga di dalam kehidupan kita ini juga akan mengalami kematian dan dibangkitkan sama seperti Kristus Yesus dibangkitkan. Sehingga kita menjadi saudaranya sesuai dengan urutan kapan kita dibangkitkan. Yang jelas, dia adalah yang pertama dan kita adalah yang kemudian. Sebagai orang-orang yang dipilih oleh dia untuk boleh tinggal dan diizinkan bersama dia di dalam hidup kekal di surganya yang mulia. Shalom, kita berjumpa dengan pelajaran Alkitab berseri dengan judul yang lain. Amin.